Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu di maqalah Al-Hikmah yang ke-31, Masya Allah ya, sudah kita kaji bersama tentang bagaimana kita mentasarrufkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu indikasi orang yang pasrah bongkoan, pasrah sumarah, orang yang menyerahkan segala hidupnya, jiwa, raga, harta bendanya, bahkan keluarganya, ya, bisa jadi anak-anak kulon jenengan, putra-putri kulon jenengan, bisa jadi istri-istri kulon jenengan. Ya, ini benar-benar sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita laksanakan sebagaimana mestinya. Maka ketika kulon jenengan menunaikan ibadah kurban pada beberapa waktu lalu, jangan hanya rebutan dagingnya saja, jangan hanya melihat nyatenya saja, hanya gulenya saja, ya. Tapi yang terpenting adalah sejauh mana kita bisa mengambil intisari, substansi dan esensi daripada ibadah kurban itu sendiri. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanalut taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging dan darah yang kalian kurbankan, melainkan yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Dan takwa ini jamaah sekalian dalam konteks Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, ya, itu beliau mengulas ya dengan berbagai macam kiat-kiat tertentu untuk tazkiyah an-nafsiyah, untuk membersihkan, menyucikan hati kita, ya, membersihkan jiwa-jiwa kita dari hal-hal yang merusak batin kita. Kita hiasi hidup kita, hiasi hati kita dengan senantiasa berakhlakul karimah, ya, dengan sifat-sifat dan kalimah-kalimah Allah, kalimah-kalimah thayyibah yang kemudian akan memperbaiki diri kita. Maka di maqalah yang ke-32 ini jamaah sekalian, tasyawufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasyawufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Ya, tasyawufuka, ini bukan tasawuf, tapi shin, ya, pakai shin, utawi perhatian panjenengan ila ma batana fika, ya, terhadap hal-hal yang ada di batin kula jenengan, minal uyubi, dari cacat, dari aib, ya, itu khairun, lebih utama, min tasyawufika, daripada batin kula jenengan, ya, perhatian kula jenengan terhadap hal-hal gaib yang ada di dalam diri Allah atau dalam hal-hal yang gaib lainnya. Ini jamaah sekalian. Jadi berarti memperhatikan hal-hal yang ada di hati kula jenengan, apakah hati kula jenengan sudah bersih atau justru sebaliknya, gitu. Ya, cara bahasanya hakim niku jagalah hati. Jadi cara menjaga hati kula jenengan, ya, dengan menjaga diri dari hal-hal yang menyangkut amradul qulub, ya, penyakit hati. Jadi di sini kemudian kula jenengan diharapkan untuk lebih memperhatikan hati kula jenengan, jangan sampai terkena virus akhlakul mazmumah, ya, sifat-sifat tercela. Ini betapa pentingnya, dan itu lebih utama daripada kula jenengan batin. Lah ya Gusti Allah kok gaya aku apa ya, ngaten. Walaupun itu bagus. Ya, dari awal-awal kita sudah dijelaskan oleh Syekh Imam Athaillah bahwa saya ini loh diciptakan Allah ini dari mana, untuk apa, mau kemana, kan seperti itu. Itu hebat itu. Tapi jauh lebih hebat ketika kula jenengan memperhatikan dirinya. Terusane ngeten, nek wis aku didadekno Gusti Allah kaya ngene iki, ya, terus ya apa caranya kula mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau jangan-jangan di dalam hati kula jenengan masih ada hal-hal yang terkait dengan penyakit-penyakit hati, sombong gitu, ini ku mboten krasa, Pak. Kemudian angkuh, ujub gitu, membanggakan diri, senang dipuji orang, ya, ambisi popularitas, ya,
ini jadi orang yang terkenal, sampai kadang-kadang menghalalkan segala macam cara. Terus ambisi jadi pemimpin, ya. Ini calon presiden sudah di mana-mana ini Pak, ya. Masya Allah, gambar caleg-caleg sudah mulai bertebaran. Yang biasanya nggak pernah sobo masjid itu, ngono gua ya selamat Idul Adha. Ono sing selamat apa itu marhaban ya Ramadan durung dicopot barang ada saya. Idul Fitri barang sih ada di mana-mana dengan gambar terpampang sedemikian rupa. Hal ini menjadi satu sifat yang kadang tidak terasa tersimpan di dalam hati kula jenengan. Nah, kalau manusia tidak memperhatikan ini, yang tadinya ya semula ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin tahu siapa diri kita, siapa Allah, lalu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, sementara di dalam dirinya tidak dibersihkan, gitu, maka susah untuk sampai kepada Allah. Wusul ilallah tidak bisa. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di sini kula jenengan harus benar-benar berhati-hati, menjaga hati. Ya, kalau dulu pernah saya sampaikan ya Pak ya, menurut Imam Al-Ghazali itu kan ada 3 fase ya Pak ya, 3 proses di dalam kula jenengan sampai kepada Allah terkait dengan hati kula jenengan. Yang pertama apa? Takholli kan gitu. Niku kunci T kula jenengan eling-eling niku. Ini kunci T. Jadi T yang pertama takholli, kosongkan diri kita. Bersihkan batin kita dari sifat-sifat tercela. Nggih, amradul qulub, penyakit-penyakit. Sing nomor kalih tahalli. Lalu hiasi, penuhi dan isi dengan akhlakul mahmudah. Akhlak-akhlak yang terpuji. Ya, tawadhu kita, terus napa niku? Taubat, syukur, sabar, ikhlas, ridho, itu masukkan di dalam hati kula jenengan. Kalau itu sudah masuk di dalam hati kula jenengan, maka secara otomatis kula jenengan akan bisa bertajalli. Ya, tajalli. Betapa indahnya kula jenengan DP datang Allah. Ya, bercengkrama indah dengan Allah karena hati kita sudah bersih. Bagaimana tidak, Allah itu nazif ya kan? Allah itu bersih, Allah itu suci, nggak akan diterima kalau tidak suci, tidak bersih. Ya, maka para ulama kemudian menyimpulkan kebersihan, kesucian itu ada 3 aspek. Ada kesucian lahiriah, gitu. Kesucian lahiriah itu ada yang terkait dengan hadas, ada yang terkait dengan najis. Kemudian yang ketiga ada kesucian terkait dengan qalbiyah. Ya, hati kalau jenengan dibersihkan. Ya, dengan apa? A'malul qulub, ibadah-ibadah hati, syukur, sabar, ikhlas yang tadi kita sampaikan. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, di sini dalam satu kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 ya, tepatnya di dalam bab Riyadun Nafs ya. Riyadun Nafs itu melatih diri supaya menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun bisa jadi di depan manusia tidak ada apa-apanya. Kalau jenengan sering terkecoh, ada orang yang dianggap alim gitu. Ya, ada orang yang pondoknya luar biasa, Pak. Ya, lahir aslinya dari dukun Gresik. Itu sekarang lagi viral itu. Ya. Sinten Pak namanya, Pak? Nah, Panji gigine ilang. Ngapunten Pak, ngapunten. Jadi banyak manusia itu yang terkecoh. Orang yang dianggap pintar kadang-kadang justru menyesatkan kita. Hati-hati. Orang itu dianggap punya karomah, punya kesaktian gitu kan, punya kepintaran. Lalu apapun yang disampaikan benar semuanya. Jadi sekarang ini apa yang jelas itu kalau menurut saya Pak ya, entah itu benar atau tidak itu menistakan agama loh Pak. Kalau sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu sabdanya Rasulullah, itu kalau Rasulullah fil Quran gitu, itu. Kemudian ada yang walaupun tidak menyangkut sesuatu yang wajib ya, tapi ini kan merusak sunnah. Contoh, ketika Rasulullah menyuruh kula jenengan sawu sufufakum, lurus rapat soft. Nah kalau kemudian sholat barisannya seperti
senamnya ibu-ibu di lapangan itu gimana? Ya, baris gitu. Jarak 2 meteran, sampingnya ada kursi, sampingnya ada istri. Wah, enak itu. Allahu Akbar, Dik, mau tuku berambang apa durung? Ini rusak nanti jadinya. Ada kursinya, alasannya apa? Nek sholat kan capek, lungguh kan capek, lah terus lungguh nang kursi. Anggitu undangan resepsi, Be. Ya, nyatanya jenengan bersimpuh ini kan lambang tawadhu kula jenengan datang Allah Subhanahu wa taala. Bersila, bersimpuh, ngoten. Paling nek gering ngendi ya sembujung medengkrang kados bapake ini penak to. Nah, jadi apa-apa. Loh kenapa orang Jawa itu kok lenggah kados panjenengan disebut dengan bersila atau silo gitu? Sila itu kan sila itu kan 5. 5 itu ya rukun Islam 5, salat 5 waktu, ya Pancasila 5, hukum Islam 5. Itu ngelingaken kula jenengan. Mulane disebut dengan silo. Nggih. Jadi bersila itu seperti itu, Pak. Itu lambang tawadhunya kula jenengan. Makanya ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk, kan ngoten. Ya, dalam sholat itu seperti itu. Kecuali yang memang ketika duduk ini mengandung madharat. Nggih, itu kecuali itu baru pakai kursi. Kan ngoten. Lah nek disengaja nek nom-nom barang pakai kursi kabeh, adzane kaya wong unjuk rasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malu diterjemahkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Persis ada ciri-ciri kayak puisi. Ada ya. Gitu. Ngapunten loh Pak, ini dalam rangka saya juga tidak membenci orangnya, saya juga tidak seperti beliau. Beliau sudah terkenal ya kaya raya, wong rekeningnya ratusan 200 sekian rekening lah, sama rekeningnya opo. Oke, itu hati-hati sekali Pak. Makanya ngapunten, nggih. Jadi termasuk bagaimana cara kula jenengan bertajalli itu harus dikosongkan hati kita dari hal-hal yang akan mengandung virus-virus. Sampai para ulama ya itu menyebutkan orang itu kalau kepingin bersih hidupnya untuk bertajalli kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus salimul akidah gitu, shahihul ibadah dan matinul khuluq atau akhlakul karimah. Itu 3 itu minimal. Ya. Kalau di kitab Rasul Bayan itu ada 10 profil pribadi muslim. Ya, 10 profil pribadi muslim teladan itu. Kalau minimal 3 itulah salimul akidah. Terus akidah sing benar-benar selamat, Pak. Shahihul ibadah, ibadah sing sahih yang memang benar-benar sesuai dengan tuntunan dan tatanan. Tidak seperti kekarepan, keinginan, gitu, perasaan enake digawe apa ya? Eman-eman korban itu terus disembelih. Oh, sapi 20 juta ya. Orang yang lebih bahkan sampai 50 juta. Metri mau disembelih mak kletas. Metri kalau tinggi rebutan orang-orang sekintal habis. Ya boleh diternak. Kan dikembangbiakkan kan tambah banyak gitu kan. Harusnya kan seperti itu secara logika, kepentingan politik ekonomi. Tapi Allah kan tidak begitu. Igraqud dam. Kan ngoten, Pak? Makanya disebut nahar. Nahar itu kerongkongan leher itu yang harus disembelih. Mengalirkan darah. Nah itu simbol pembelajaran ibrah syariah kangge kula jenengan. Kenapa harus disembelih? Ya karena itu kula jenengan harus menyembelih sifat-sifat kebinatangan. Makanya darah itu lambang kotoran. Kotoran hati kula jenengan disembelih, dibuang itu, dihilangkan. Nah tinggal yang bersih-bersih dagingnya dan sebagainya, dimasak, dimakan. Nah itu gizi kehidupan kula jenengan. Kalau sudah demikian kita bisa mengambil ibrah. Oh berarti sing elek dibuang, sing apik-apik dilakoni. Nek bahasane bapak kula biyen, sing apik tambah ono, sing elek tambah ono. Anaten. Itu filosofinya luar biasa Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar ini. Lah masalahnya terus gimana untung ruginya? Allah tidak membicarakan untung rugi. Betapa ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji sama Allah menyembelih anaknya. Segini ini gantengnya. Kayak Raffi Ahmad Cilian ini kan. Siapa jeneng mulai? Ngaplo ya Allah sana. Oke. Loh, ngapun orang segini lucu-lucunya. Coba dikongkon mengorbankan, dikongkon nyembelih, ya kan? Lho ngoten niku lho. Delala kaya Nabi Ibrahim kaya mbok ya nek dikongkon nyembelih, mbok ya pas engko anakku turu langsung tak bacoke. Kok ya ngomong dhisik ngono lho.
Ya Allah, inni ra'aitu apa itu? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika sudah menginjak agak-agak dewasa remaja lucu-lucunya begitu, ini ra'aitu. Nak, saya tadi malam mimpi menyembelih kamu, nak. Dikongkon Gusti Allah nyembelihmu. Ya abatif al. Anak iku dilalai kaya manut. Gitu. Ini ku tipe anak sing soleh solihah, dikengken korban waktunya, korban gamenya, korban HP-nya untuk belajar supaya lebih cerah masa depannya. Mau Pak. Itu sembeliannya tuh seperti itu, buang kotoran-kotoran itu. Ya, kalau sudah begitu manut Pak. Coba anak kita, nak, aku dikongkon nyembelih awakmu nak. Oh bapak gendeng ya. Pasti seperti itu. Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, makanya kemudian disunnahkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Hanafi, kula jenengan dikain nyembelih. Sembelih itu sifat-sifat tercela itu. Makanya Allah tidak menerima dagang dan darah, tapi takwa panjenengan itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak Ibu. Maka terkait dengan ini jangan merekayasa hukum syariat. Wes jelas. Nah, Al-Qur'an ya harus pakai Al-Qur'an. Negara Al-Quran ya pakai Al-Hadis, itu yang bagus seperti itu. Nah kemudian ada waktu itu disuruh, kalau tidak ada lagi gimana? Fa'ajtahidu binafsi. Ya ijtihad tapi yang benar-benar tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan ketika tidak ada Al-Quran dan Sunnah, atau bahkan ada itu syariat-syariatnya, bahkan ada madhabul arba'ah, ya kan? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ada 4 orang madhab, bayangkan. Nunggu kok jenggai madhab Bung Karno. Nah, ini kan rusak Pak jadinya. Nggak jalurnya. Inilah jamaah sekalian, maka menurut Imam Al-Ghazali di dalam menata hati, membersihkan jiwa, ini ada 4 cara. 4 cara untuk mengetahui kekurangan diri kula jenengan. Cacate batin kula jenengan. Cacate aibnya perilaku kula jenengan. Jenenge manusia itu tidak ada yang sempurna. Cuman kadang-kadang kula jenengan tidak mengakui kesalahan kita. Ya, tidak mau mengakui kekurangan kula jenengan. Maka di sini Imam Ghazali membongkar yang pertama, cara untuk mengetahui kekurangan kula jenengan di dalam diri kula jenengan adalah memilih guru, mursyid. Mursyid itu orang yang menuntun. Kau niku salah. Misalnya aku ngelatih Faiz nyetir ngono ya. Orang dikasih tahu teorinya tok, tapi langsung dituntun. Engko carane mengko kanan ngene, mengko kiri ngene. Oke, ini salah le, iku nyebrang jalan markane nubruk teko kono. Itu guru yang menunjukkan kula jenengan. Jadi dibuka semuanya, sama niku akhlak niku elek le, salah kon niku. Nek omong sing apik, aja miso. Nah, misalnya ngoten-ngoten. Nah, ini kalau orang yang tidak rela terhadap gurunya, dia nggak terima itu dilokno seperti itu. Bahkan kadang-kadang mengkritik atasan kita aja kadang-kadang menimbulkan efek ya berdampak negatif. Kadang-kadang sampai dilaporkan polisi segala macam. Padahal jadi ya benar maksudnya. Ya, orang yang masalah ijazah dipermasalahkan. Ngono ku jane ya bener sakjane kok umpama terus diselidiki tenanan, nah jane yo nek enggak jane enggak masalah, Pak. Ya, tapi itulah resiko. Nah, kula jenengan ketika ada penyakit hati kula jenengan, maka dibuka, cari guru yang benar-benar bisa mengarahkan kula jenengan. Nek apik ya apik iki diteruske di napa niku dituntun dengan sebaik-baiknya. Kok umpamane elek kula jenengan, guru saged mengingatkan. Ngaten. Nggih, itu yang pertama. Nek iso oleh guru. Nek gak oleh guru, minimal kula jenengan golek kanca sing bener dan jujur. Ya, al-qarin bisidqi napa niku wal haqqi. Al-haqqi wal wasidqi. Golek kanca sing bener dan jujur. Kalau sekedar teman Bapak Ibu banyak. Nggih, apalagi yang suka memuji-muji gitu. Ya. Kadang-kadang kula jenengan golek kanca kan sing ngajake gathuk, ngoten nggih. Sing apapun yang kita itu kan terus disanjung-sanjung terus gitu. Padahal teman yang baik itu adalah teman yang senantiasa yo ngerti apike, yo ngerti eleke. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menyampaikan rahimallahu imra'an ahda ila uyubi
Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang mau menunjukkan aib-aib saya. Ngaten, Pak. Jadi justru kalau ada teman yang mengkritik kula jenengan, ngelek-ngelek kula jenengan, tonggo-tonggo misalnya ya Bu ya, jenengan dirasani tonggone, ayo aku ingin resepsi undangan masuk kasinen ngono. Wis ngono ku alhamdulillah ae, aja malah ngamuk. Syukur-syukur tak undang kon. Tulisane gitu nggih. Oh berkat kok ora karo-karuan isine. Gedang tok anggit aku codot bae. Ndak usah begitu. Justru alhamdulillah berarti son nanti acara meneh tak perbaiki meneh. Lek anjene ana rezekine, ngoten nggih. Oh kula jenengan sok-sok ngomel kok. Oh diundang wis alhamdulillah. Ngono ku mulih-mulih berkat kok ngene iki apa iki. Ya, naudzubillah. Makanya Sayyidina Umar itu menyampaikan justru orang yang baik dari teman saya itu adalah yang siap memberikan kritikan-kritikan, membuka aib-aib saya sehingga nanti bisa memperbaiki kehidupan langkah saya. Yang ketiga, jamaah sekalian, mengetahui berbagai kekurangan dirinya dari orang-orang yang tidak menyukainya, Pak. Nah, wong sing seneng kali jenengan ngono enak-enak ae gitu. Jari lagune biyen niku. Jadi apa itu tahi kucing rasa rasa coklat ngono kae. Karena seneng. Jadi carilah orang yang membencimu. Jadi kalau ada orang membenci kita kemudian membuka keburukan-keburukan kita, alhamdulillah loh. Gitu. Jadi orang benci kepada kita itu ada hikmahnya, makanya jangan dibalas benci. Contoh itu Rasulullah itu. Dibenci siapapun tidak pernah membencinya. Kenapa? Karena justru bisa jadi ternyata orang yang benci kepada kita itu ada hikmahnya. Ya, wah apa iki khazin turu ngorokan. Wah jadi benci kan. Padahal durung tau turuku. Ternyata aku ngorok tenanan. Nah, diobati kan ngoten. Gitu. Wah, apa iki si dul gendoi ngentat-ngentut tok. Ya alhamdulillah ana sing ngelingke. Dadi sebabnya apa didiagnosa lah diobati kan ngoten. Gitu. Itu orang yang benci kepada kita itu bahkan di dalam satu qaulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, beliau menyampaikan al mukminu mir'atul mukmin. Seorang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu ibarat apa itu kaca. Kaca itu apa ya? Nah, kaca kan kayak jendela gitu nih Pak, cermin. Ya, jadi mukmin satu itu bisa menjadi cermin bagi mukmin yang lain. Nah, dan bahkan sekalipun orang itu benci kepada kita, orang itu jadikan sebagai orang yang memberikan kritikan-kritikan datang kula jenengan. Nah, dan jadi yang keempat ini maka mengetahui kekurangan-kekurangan kita dari pergaulan bahkan sesama kita. Jadi yang pertama, untuk mengetahui kekurangan kita itu golek guru yang bisa dipercaya, yang memang representatif mengetahui syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ojo sekedar guru. Sing nomor kalih, carilah napa? Carilah teman yang jujur dan benar. Sehingga ketika ada baiknya didukung, ketika ada buruknya dikritik, dievaluasi, dan sama-sama membantu memperbaiki. Sing nomor 3, mengetahui kekurangan dari musuh-musuh kita, orang yang tidak suka kepada kita. Dan yang keempat adalah bergaul dengan sesama kita, berteman dengan orang-orang yang sesama kita. Mungkin orang yang sesama kita itu mengkritik kita, itulah cerminan buat kita. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga ada 4 hal ini yang mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya dan menjadi solusi dalam kehidupan kita, agar hidup kita ini benar-benar menjadi hidup yang bermakna, yang lebih sempurna, yang layak untuk taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Karena korban itu kan qurba yaqrabu qurban. Kiat-kiat khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang berkorban itu darahnya sebelum netes ke tanah itu sudah diterima sama Allah amal-amal panjenengan. Ya, tapi jangan kemudian karena kula jenengan wah darahnya ini terus dilap-lapno ya jangan seperti orang kafir. Ya, orang kafir Quraisy itu kalau korban itu
darahnya itu dioles-oleskan di Ka'bah. Nah, itulah yang menjadi asbabun nuzul surat Al-Hajj itu tadi. Ayat 28 itu ya kan. La yanalullahu luhumuha wala dimauha walakin yanalul taqwa minkum. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, nggih, untuk makalah yang ke-32. Nggih, gitu Bapak Ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, nggih, sehat walafiat, nggih, bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.